Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Gulenus Payung dengan NIM channel 19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Apa itu pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif atau pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Yang keempat, PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan masa keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah Paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan menurut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 5 dan 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pembeli atau penerima BKP atau JKP. Yang keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Paben, di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 6.
Yang ketujuh, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT, masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Yang kesembilan, PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi. Yang ke-10, faktor pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan, yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Yang ke-11, masa pajak masukan yang dapat dikreditkan tetap. Yang ke-11, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.